Halo, jumpa lagi dengan Ibu, masih di pembelajaran sejarah. Oke, seperti yang kamu lihat di PowerPoint Ibu, kita akan membahas tentang runtuhnya Orde Baru. Pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana politik, bagaimana kehidupan ekonomi. Setelah itu kita akan membahas tentang bagaimana Orde Baru bisa runtuh setelah berkuasa selama kurang lebih 32 tahun. Oke, kita bahas. Penyebab runtuhnya Orde Baru. Orde Baru identik dengan nama Soeharto, salah satu presiden di Indonesia dengan masa pemerintahan yang sangat lama, antara tahun 1966 sampai 1998. Sebenarnya tahun 66 dia belum dilantik jadi presiden, tapi di sana ada yang disebut dengan dualisme kepemimpinan, di mana Soekarno sebagai presiden, sedangkan Soeharto yang menjalankan tugas kepresidenan seperti itu. Dia dilantik itu tahun 1967. Dia turun dari tahtanya tahun 1998. Pada rentang waktu yang begitu panjang, negara Indonesia tumbuh dan berkembang sangat pesat di berbagai sektor kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, sektor pendidikan, maupun sektor pembangunan. Kenapa dibilang di sektor ekonomi? Karena dia berhasil mengurangi inflasi atau penurunan. Baru dia juga berhasil membangun sekolah-sekolah, yaitu sekolah-sekolah itu sekolah-sekolah SD atau pendidikan dasar bagi orang-orang yang tidak mampu. Sedangkan di sektor pembangunan, seperti yang kita bahas di pertemuan sebelumnya di ekonomi, Indonesia ada yang disebut dengan trilogi pembangunan seperti itu. Pada masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia memang mengalami masa kejayaannya, namun begitu pasti ada fase kemunduran dari sebuah rejim. Ya, karena seperti Soekarno juga mengalami kemunduran setelah adanya G30 SPKI, di mana Soekarno tidak bisa mempertanggungjawabkan kenapa terjadi pemberontakan G30 SPKI seperti itu. Ada banyak hal yang membuat rejim pemerintahan Orde Baru mengalami kejatuhan. Ini karena banyaknya masalah yang kompleks yang terjadi di masyarakat. Pada puncaknya terjadi berbagai macam usaha untuk melengsarkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dengan julukan Desmailing General. Sehingga pada tanggal 21 Mei 1998 merupakan momentum pentingnya bagi rakyat Indonesia, sebab pada tanggal tersebut Soeharto resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah nanti banyaknya gerakan-gerakan mahasiswa yang menduduki kantor DPR MPR. Oke, kita bahas kenapa bisa pemerintah Soeharto yang sudah 32 tahun dia memerintah bisa jatuh. Oke, kita bahas. Yang pertama ada krisis moneter. Krisis moneter atau krisis keuangan merupakan faktor penting menjadi penyebab rejim Orde Baru mengalami keruntuhan. Krisis ini pertama kali melanda wilayah Asia Timur sekitar tahun 1997, yang menyebabkan terjadinya kepanikan global. Dalam sejarah Asia, Thailand merupakan negara pertama yang mengalami krisis keuangan hingga hampir disebut sebagai negara bangkrut. Akibat timbulnya dari krisis tersebut menyebabkan kelemahan di berbagai sektor keuangan termasuk Indonesia. Kenapa Indonesia juga mengalami krisis moneter? Karena Indonesia sangat bergantung pada investor. Ketika negara-negara lain mengalami krisis ekonomi, itu berdampak sama kepada negara kita. Kenapa berdampak? Karena investor asing itu sangat sedikit yang masuk ke Indonesia, seperti itu. Sebelumnya tak ada indikasi krisis tersebut sampai ke Indonesia ini karena inflasi yang cukup rendah, devisa negara yang dirasa masih cukup besar karena nilai surplus berada di kisaran 900 juta. Perkembangan dunia usaha pun masih stabil karena banyaknya investor yang menanamkan modal di Indonesia. Krisis menghantam Thailand dan membuat mata uang merosot tajam. Inilah yang membuat Indonesia juga mengalami kemerosotan karena pada saat itu banyak negara-negara asing yang menanamkan modalnya di Indonesia seperti itu. Sekitar Juli tahun 1997, nilai tukar rupiah turun di angka 2.575 per US dollars menjadi 2.603 per US dollar. Justru merosot tajam di angka 5.000 per
per USD pada tahun akhir Desember dan sangat terpuruk pada angka 16.000 per US dollar pada Maret 1998. Jadi kalau sekarang dikatakan Indonesia, mata uang Indonesia itu sangat rendah dibandingkan mata uang Amerika. Ternyata sebelumnya juga mata uang Indonesia pernah di titik angka 16.000, sekarang masih sekitar 15.000. Dulu Indonesia pernah sampai di titik 16.000 per US dollar seperti itu. Itulah menyebabkan Indonesia kacau atau mengalami krisis moneter. Di mana-mana stabilitas negara itu sangat terguncang. Baru yang kedua ada utang luar negeri. Di tengah perekonomian yang dilanda krisis, utang dari luar negeri yang dimiliki Indonesia semakin memperparah kondisi keuangan Indonesia. Walaupun sesungguhnya utang tersebut bukanlah utang pemerintah saja, namun juga utang yang dimiliki pihak swasta. Utang Indonesia hingga 6 Februari 1998 itu mencapai 63,462 miliar, sedangkan utang yang dimiliki pihak swasta mencapai 73.962 miliar US dollars. Dengan pelemahan mata uang rupiah terhadap dollars yang tadi sudah mencapai angka 16.000 per US dollars, membuat Indonesia semakin payah membayar utang-utangnya terhadap luar negeri seperti itu. Selanjutnya ada penyimpangan undang-undang. Menurut Undang-Undang tahun 1945, terutama dalam pasal 33, bahwa sistem perekonomian dijalankan dengan asas demokrasi ekonomi. Namun dalam kenyataannya yang terjadi justru dikuasai oleh bagian orang yang penting saja. Kita ketahui pada zaman Orde Baru, perekonomian Indonesia itu dipegang oleh Soeharto dan saudara, atau dikenal dengan namanya KKN. Jadi masih banyak dia mementingkan orang-orangnya itu duduk di pemerintah, sehingga perekonomian itu berpusat kepada Soeharto atau KKN tadi. Yang inilah menyebabkan orang-orang kapitalis, orang-orang pemilik modal itu semakin merosot seperti itu. Dan juga penyimpangan dalam undang-undang, di mana kita ketahui bahwa presiden wajib melapor atau wajib melaporkan apa hasil kerjaan kepada DPR. Ternyata pada masa Orde Baru, DPR itu akan dibungkam oleh Soeharto seperti itu. Selanjutnya juga kembali diingatkan bahwa sebenarnya ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia itu ikut andil dalam pemerintahan, dan itu juga melanggar undang-undang karena TNI, polisi dan lain-lain itu tidak bisa ikut dalam ikut campur atau memadukan atau dui fungsi ABRI itu tidak bisa dipadukan dalam undang-undang, dan ternyata itu juga dilanggar oleh Presiden Soeharto karena dia berasal dari keanggotaan tentara seperti itu. Selanjutnya ada pola pemerintahan yang terpusat. Sistem pemerintahan yang terpusat pada satu tempat yakni di Jakarta sebagai pusat pemerintahan membuat segala pemerintah pusat memegang peranan penting dalam mengatur masyarakat secara keseluruhan. Namun di sisi lain membuat pembangunan tidak merata yang akhirnya mengakibatkan kesenjangan. Dampak seperti ini terjadi di Irian Jaya. Penduduk lokal merasa dianaktirikan. Ini sebenarnya soal Irian Jaya, soal dia pemerintahan terpusat, bukan cuma di pemerintahan Soeharto, tetapi sampai pemerintah SBY pun kalau dirasakan itu Papua atau Irian Jaya itu seperti dianaktirikan atau kurang diperhatikan, di mana pada beberapa presiden tersebut pembangunan itu berpusat di Pulau Jawa, sehingga Pulau Jawa sangat padat akan pembangunan, sedangkan di daerah-daerah lain bahkan di Sumatera Utara itu sangat lambat di sektor pembangunan seperti itu. Selanjutnya ada masalah politik. Ini juga masalah politik, ini berkaitan dengan KKN. Sistem politik di Indonesia pada masa Orde Baru sangat serat dengan KKN, korupsi, kolusi dan nepotisme. Pada masa Orde Baru, kekuatan politik pun dibatasi. Kenapa dibatasi? Kembali Ibu ingatkan kita di pertama membahas tentang Orde Baru atau di sistem politik. Ibu mengatakan bahwa yang tadinya partai politik itu mencapai 50 dipersempit menjadi 9 hingga akhirnya menjadi 3 partai. Dan dalam pemilihan itu wajib Golkar dimenangkan. Kenapa? Karena Golkar adalah partai yang mengusung Soeharto. Kita ketahui Soeharto kurang lebih 32 tahun
menjabat sebagai presiden, kenapa bisa dia selalu menang? Padahal masyarakat sudah sadar bahwa dia bukanlah pemerintah yang baik karena dia sangat mementingkan keluarga. Dia mencampurkan semua urusan dia terhadap pemerintahan. Kenapa bisa dia menang? Karena dia mewajibkan seluruh ASN atau pegawai negeri atau seluruh orang-orang yang bekerja di pemerintahan itu wajib memilih partai politik. Itulah menyebabkan dia selalu menang. Oke. Selanjutnya ada juga dualisme fungsi ABRI yang menjadi kekuatan utama pemerintahan Orde Baru. Ini sangat bertentangan dengan sejarah lahirnya Pancasila yang selama ini dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Ini tadi yang Ibu katakan lagi, Ibu singgung lagi di penyimpangan di undang-undang di fungsi ABRI, di mana ABRI dia sebagai pengaman atau dia sebagai pelindung di negara, dia juga berperan dalam politik. Itulah menyebabkan ada penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dengan Pancasila seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ada krisis kepercayaan. Apa sih krisis kepercayaan? Ayo kita bahas. Berkurangnya rasa simpati masyarakat akibat praktek-praktek KKN yang seolah dihalalkan oleh pemerintah tanpa ada rasa sungkan atau malu. Krisis ini pun membuat para investor yang menarik seluruh modal yang ditanamkan di Indonesia secara besar-besaran, yang semakin membuat Indonesia terjebak dalam krisis berkepanjangan. Aksi-aksi unjuk rasa dilakukan di kalangan mahasiswa yang merubah menjadi tragedi kekerasan, menghilangkan rasa percaya terhadap pemerintah yang akhirnya memicu gelombang demonstrasi yang luar biasa menuntut lengsernya Soeharto. Ya, kenapa Soeharto dilengserkan? Ya, dia melakukan praktek-praktek KKN di mana ada korupsi merajalela, ada kolusi, ada nepotisme semua keluarganya dari Soeharto itu bekerja di pemerintahan. Dia mementingkan keluarganya, sehingga ketika orang-orang investor asing yang ingin menanamkan modal di Indonesia dan bahkan yang sudah menanamkan modal di Indonesia menarik modalnya ke negaranya kembali, sehingga ini menyebabkan devisa negara kita tidak bisa naik dan menyebabkan juga makin parahnya krisis ekonomi tahun 1998. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. Minggu depan kita bahas lagi tentang masih lanjutan dari ini. Ada 4 lagi nanti kita bahas mengapa Orde Baru bisa runtuh. Oke, sampai di sini Ibu jelaskan. See you, goodbye.